Tak cuma difitnah sebagai pecandu narkoba oleh kuasa hukum Agus Salim, Pratiwi Novianti juga dituding sengaja pindah-pindah domisili dan alamat yayasan agar yayasannya tidak diaudit oleh pihak Dinsos. Tetapi benarkah banyak donasi yang digalang Novi tidak mendapatkan izin ke Mensos? Parah! Belakangan ini warga plus 62 khususnya pengguna media sosial dan pemirsa televisi harus melihat konflik yang tidak patut dicontoh masyarakat luas dan bisa menjadi presiden buruk bagi kehidupan sosial bermasyarakat di Indonesia. Pasalnya, Agus Salim korban penyiraman air keras yang nasibnya sempat membuat miris satu Indonesia karena tak punya uang untuk operasi mata, justru mempolisikan Pratiwi Novianti, orang yang telah membantunya lewat donasi. Tentu tidak ada asap bila tidak ada api. Namun, publik dan netizen sulit mencerna bantuan sosial untuk Agus yang seharusnya lebih banyak manfaat, mulai mendulang mudarat. Dampaknya, para donatur yang menyumbangkan uangnya hingga terkumpul 1,5 miliar ikut terpecah menjadi dua kubu Agus dan kubu Novi. Niat menolong akhirnya malah digonggong gitu ya, karena malah dilaporin sih, ya mungkin ya apa ya, kalau misalnya aku nggak bisa ngebenerin mana yang salah ya, apakah Tenovi, apakah Agus gitu. Ya sesimpel memang uang donasi itu kan dikumpulkan untuk si Mas Agus, tapi kan waktu itu juga memang Mas Agus yang minta tolong si Tenovi ini supaya ya kasar kita tahu lah untuk penyembuhan yang udah nggak bisa melihat itu kan pasti butuh biaya banyak, udah dibantu sama Tenovi, sudah ada, cuma mungkin karena Tenovi megang yayasan butuh transparansi, ya udah harusnya tinggal dikasih aja transparansi itu buat donaturnya karena ada pertanggungjawaban. Aku setuju banget sih. Ya apapun itu mudah-mudahan masalahnya bisa cepat selesai. Artinya pihak yang diberikan donasi, jadi akan ada gunakanlah donasi itu dengan sebaik-baiknya. Tapi juga karena masih orang semua di tempat ini simpati ya berikan donasi ya kami sebenarnya dengan yang pertama dan kalau sama bagi yang sudah memberikan berikutnya donasi dia akan kolaborasi bersama dengan sudah ngasih ya ikhlas aja. Sih berharapnya ya dana yang diminta sama yayasannya si Novi katanya mau diambil, mau dikelola sama beliau, menurut aku itu bagus sih sebenarnya, tapi alangkah baiknya mungkin dana itu kita kasih kepercayaan lah sama Agus untuk dia yang mengelola, toh juga biaya rumah sakit kan dia bisa mantau dari jauh. Mewakili donatur ya, walaupun ini sebenarnya jangan dihadirkan harusnya, karena kalau tangan kanan memberikan tangan kiri jangan tahu ya. Tapi memang dengan adanya peristiwa ini sangat memukul ya. Yang sangat memukul itu pertama bahwa donasinya tidak tepat guna, itu yang pertama. Dan yang kedua yang benar-benar sangat memukul adalah Tenovi dilaporkan ya, semuanya harusnya tahu bahwa Tenovi jangan sampai dilaporkan, atau uangnya juga masih utuh gitu. Toh juga kita sebagai donatur, kita yang nyumbang karena kita rasa kasihan supaya bisa ngebantu. Ya saya sih pengennya terserah si Agus mau dipakai buat apa, karena kan matanya disiram, otomatis dia kan nggak bisa kerja, nggak bisa nyari duit lagi. Jadi kalau untuk dipakai buat mungkin makan, keperluannya dia, buat kehidupannya dia, sorry ya, untuk membayar utangnya juga menurut aku nggak apa-apa, karena dia mau bayar utangnya bagaimana kalau seandainya dia nggak kerja. Yang jelas di sini saya mau sampaikan, yang saya lakukan adalah menjaga amanah dari para donatur. Yang kedua di sini yang saya lakukan untuk kebaikan Mas Agus ya. Itu uang gak sih kemana-manain. Ini semua uang untuk berobat Mas Agus. Sebenarnya sih istilah saya menyebutnya sebagai itu kan dia subconscious attempt, artinya yang keluar upaya yang disampaikan sama pikiran bawah sadarnya ketika dia menyampaikan sesuatu gitu kan ya, sementara ada pressure yang datangnya dari dalam gitu kan ya, bahwa di sisi lain dia mencoba, saya tulus loh ya sebenarnya ya, kalau bicara hal misalnya tentang satu hal tanpa mengungkapkan sebenarnya bisa melihat apakah misalnya Mas Fik ini melakukannya dengan sukarela atau kemudian dengan ini tanpa harus disampaikan. Nah itu kan biasanya juga orang sudah sebenarnya bisa membaca ke arah situ, tapi kalau kemudian perlu penegasan gitu kan, penyampaian, bisa jadi hal ini dimungkinkan. Kenapa? Karena yang bersangkutan merasa
yang saya lakukan seperti tidak ditangkap dengan baik. Ada bagian emosionalnya cukup kental di situ, dan wajahnya juga bukan yang natap kanan, tapi lebih banyak bukan cenderung menunduk gitu. Jadi dia sebenarnya mengalami, kalau terus kemudian sudut mulutnya juga tidak bukan smile, tapi yang lebih ke sad, sedih gitu ya. Belakangan petisi Kembalikan Donasi Agus yang sudah ditandatangani hampir 200.000 orang meminta pihak netral sebagai penampung sisa uang donasi yang dipermasalahkan pihak Agus dan Novi itu. Di sisi lain, pihak Novi melalui Yayasan Rumah Kita Peduli menyebut mereka sebagai pihak netral yang selalu fokus mengawal amanah para donatur. Saya tidak pakai uangnya. Saya di sini mengamankan amanah dari para donatur, itu aja. Karena pertanggungjawaban saya bukan cuma dunia tapi akhirat juga. Itu kekecewaan Agus. Ya kalaupun mau memang ngebantu, bantulah dengan ikhlas. Jangan sampai bawa-bawa keluarga gitu. Ya kalau misalnya ada yang kurang dari kita, namanya kita orang awam, kompromiin gimana caranya nih Mas Agus, kok bisa seperti ini, mediasi bareng-bareng kita gitu. Jangan sampai ke media sosial, karena kita bukan orang media sosial. Itu kekecewaan Agus. Agus sudah minta maaf pertama di rumahnya Mbak Novi, sampai sujud-sujud Agus sama Mbak Novi. Di situ Agus diundang, ayah Agus dipermalukan juga di situ, sangat menyakitkan. Agus disuruh mengakui yang bukan kesalahan Agus. Tapi kalau memang seperti apa atau mau diadakan mediasi juga nggak ada masalah sih. Kita siap mediasi, tapi memang kembali lagi bahwa ketika dana sudah ada di pihak netral gitu kan, yayasan gitu kan, itu nggak bisa serta-merta mereka mensyaratkan sesuatu yang di luar aturan gitu sih. Tak percaya pada pernyataan pihak Novi, Agus melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas mengaku punya bukti kuat terkait isu penyelewengan dana yang dilakukan yayasan sosial milik Novi. Pasalnya, sejak dalam 3 tahun, yayasan itu diduga sudah 3 kali pindah alamat. Tim Star Pro menyambangi Yayasan Novi di kawasan Tangerang. Ya, pemirsa, saat ini saya berada di Yayasan dari Teh Novi di daerah Karawaci, Tangerang. Dan coba kita masuk ke dalam, apakah ada Teh Novi. Assalamualaikum. Halo Teteh, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Oke, mungkin boleh Teteh jelasin di yayasan ini ada apa aja sih? Oke, jadi di sini sih ada permainan anak ya, karena kita ada anak ODGJ yang sekitar umur 2 minggu. Di sini ada tempat permainan anak-anak, karena ada anak umur yang 1 tahun lebih ini lagi produktifnya untuk main. Ini ada di sini juga untuk kasur bayinya. Iya, kamar di sebelah sini ada 3 sama di atas ada 2, jadi total 5 kamar. Ini apa? Nah, ini untuk perlengkapan bayi. Oh, perlengkapan bayi. Iya. Ada makanan juga gitu. Jadi lengkap lah ya di sini. Maaf ya berantakan, soalnya tadi habis ada dinas sosial datang. Iya, ini kamar anak-anak. Ada siapa aja tuh? Ada yang cantik. Nah, ini ada Vanessa. Assalamualaikum. Halo Kak Vanessa. Halo. Ini ada Kakak Zahra, ada anakku. Terus itu ada perawat. Sini Nenden. Nah, ini ada Nenden. Halo. Ini perawat yang iya betul. Iya. Kak Vanessa udah lama di sini? Udah lama. Udah hampir 6 bulan. Oh, udah hampir 6 bulan. Iya. Gimana ngeliat Teh Novi nih? Ngeliat Teh Novi udah kayak kakak sendiri sih, gitu, udah kayak kakakku sendiri, baik banget, terus perhatian juga, terus habis itu nggak neko-neko segala macem gitu sih. Jadi keluarga lah kalau di sini. Iya, keluarga. Gitu. Tapi seneng ya tinggal di sini? Seneng, banyak rame gitu, banyak yang bisa ngajak main, ngajak ngobrol segala macem gitu. Ini sebagian lagi pada keluar, anak-anakku juga lagi pada main. Ya, tak
ada ODGJ ataupun pasien tidak mampu yang ditampung di yayasan itu, seperti yang sering ditampilkan di konten YouTube Novi. ODGJ saat ini belum ada karena posisinya emang kalau pulang dari rumah sakit jiwa sudah sembuh, udah membaik, kita akan kembalikan ke keluarganya gitu. Kita belum ada ODGJ yang terlantar. Kalau terlantar pasti akan kita rawat. Mengundurkan diri pada September 2020 dari profesi lamanya sebagai pramugari, Novi memilih dunia yang jauh dari kemewahan, namun lekat dengan kaum marginal yang tertindas dan terabaikan. Konten-kontennya berhasil memikat viewers sehingga channel YouTube-nya sudah mengumpulkan 5,4 juta subscriber. Sebelum mencetak viral dengan konten Agus Salim, salah satu konten Novi yang cukup fenomenal adalah saat ia menghadirkan mantan biduan dangdut Neneng Savitri yang di zamannya pernah meraih penghargaan bergengsi namun sekarang menjadi ODGJ. Dalam menjalankan misi sosial dan kemanusiaan, jalan Novi tak selalu mulus. Banyak rintangan yang dihadapi, termasuk para korban yang berbalik memusuhinya, seperti yang terjadi pada Agus Salim. Bahkan, acap kali bantuannya disalahartikan oleh keluarga korban yang ingin dibantunya. Dalam sebuah rekaman suara, terdengar seorang ibu bersaksi atas nasib gadis korban pelecehan seksual yang dibantunya. Namun, bantuannya itu dianggap Novi memperparah kondisi korban. Campur tangan Novi atas nama yayasan tidak selalu mendapatkan reaksi positif. Ya, dia tiba-tiba datang ke rumah saya gitu. Posisi saya kan waktu itu mau sholat asar, Terus? Sampai saya nggak jadi karena kan ada yang assalamualaikum keras gitu ya. Saya dikira ada kebutuhan apa kan, saya juga suka ada warga yang minta pertolongan sama ini, saya batalin sholatnya gitu. Iya gitu. Tiba-tiba dia seperti ada ya di video dia gitu yang itu juga nuduh saya terus ngambil orang, terus ngambil anak orang, nyekap gitu. Krunya si Novi itu ngejebak saya dan teman ini saudara saya itu, dia ngirim bikin klarifikasi, cuma bikin video gitu. Ini itu malaikat tak bersayap atau apa gitu, bla bla bla, muji-muji. Taunya itu dijebakan gitu. Tak gentar menghadapi masalah, namun secara jujur Novi mengakui konfliknya dengan Aguslah yang paling menguras emosi, juga mempengaruhi kondisi fisik dan psikisnya. Pasalnya, konflik dengan Agus berkaitan dengan uang dan akhirnya melebar ke sana-sini. Di mata pakar mikroekspresi, Novi yang sempat menangis saat menggelar preskon memang tak bisa menyembunyikan kesedihan dan kekalutan yang amat sangat. Karena satu Indonesia seolah tertuju pada yayasan miliknya yang dituding beroperasi dengan uang hasil donasi oleh Agus dan Farhat. Sudahlah Novi, kamu stop aja ngurus-ngurusin begini. Kamu kalau kaya jadi pekerja sosial aja, jangan jadi pengumpul dana, banyak kecurigaan. Gengsi dikit lah lo gitu ya. Kalau misalnya akan ada pengauditan, bukan saya menantang tapi saya siap. Saya menjalankan SOP yang ada, dan ini juga saya sudah siapkan mutasi rekening saya pribadi gitu. Dan kalau mau minta rekening mutasi asisten saya atau orang yang bekerja sama saya siap untuk melakukan hal tersebut gitu, sesuai dengan apa yang mereka mintakan. Ini boleh dikasih tunjuk? Oke. Ini nominalnya. Sudah. Mbak baik memang, tapi janganlah jatuhkan harga diri Agus. Kalaupun memang Mbak pengen uangan itu misalnya ke yayasan, Gus,
Bilang dari awal, nggak apa-apa. Dari awal bilang, Gus, uang ini biar Teteh Novi bawa ke yayasan ya, biar Teteh kontrol. Seperti halnya Novi, kehidupan pribadi Agus Salim pun diobok-obok netizen. Seperti apa analisa pakar mikroekspresi terkait ratapan dan tangisan Agus di depan kamera? Benarkah Elmi Nurmala, istri Agus, sudah biasa menghadapi suami melankolis yang tak kalah sensitif dari wanita?